Ketika kalian sudah memahami tentang birahi pada burung murai batu kalian, maka kalian tentunya tidak akan asal-asalan untuk membeli kerodong. Nggak asal beli warna hitam, beli warna merah, beli warna hijau, nggak asal beli lagi teman-temanku. Kalau kalian sudah memahami birahi pada burung murai batu kalian. Wah, seru kan? Seru kan? Nah, ini seru sekali teman-temanku pembahasan tentang birahi ini. Ketika kalian sudah memahami birahi pada burung murai batu kalian, kalian akan tahu burung kalian itu birahinya sudah berlebihan atau belum. Kan gitu. Ya kan, muter-muter naikin birahi, ternyata birahi burung murai batu kalian birahinya sudah berlebihan. Kan gitu kan? Ketika kalian sudah memahami birahi pada burung murai batu kalian, maka kalian akan tahu ini larinya lebih ke saraf motorik atau lebih ke saraf vokalisasi. Maka kalian akan tahu nih cara untuk menyeimbangkan birahi pada burung murai batu kalian. Wah, gitu loh teman-temanku. Ini luar biasa ini. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat-sangat mahal sekali teman-temanku. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan momen ini teman-temanku. Jangan kalian sia-siakan, ambil serap ilmunya, kembangkan. Saya yakin kalian akan luar biasa pinternya teman-temanku. Oke, kita langsung lanjut, gas saja. Kita awali dulu dengan membuka cakrawala berpikir kalian, mengingat-ingat masa-masa lampau. Ada yang mengatakan cara menaikkan birahi pada burung murai batu ialah dengan full kerodong, jangkriknya banyak, kasih kerutu. Yang terjadi adalah burung dia bagus, burung kalian hancur. Ternyata dia beli burung agak mahalan, terah juara. Burung kita belinya burung kerak, burung terah postingan, nggak akan masuk. Kan gitu, ya kan? Ada yang mengatakan cara untuk menaikkan birahi pada burung murai batu kalian ialah dengan banyak-banyak diberikan pemandian. Burung dia bagus, burung kalian hancur. Ya kan? Ternyata lagi-lagi burungnya terah bagus, burung kalian terah babak belur. Bisa nggak diambil ilmunya? Nggak bisa teman-temanku, beda. Ada juga yang mengatakan cara untuk menaikkan birahi pada murai batu ialah dengan penjemuran. Naikin penjemurannya, kasih ekstra puding sebanyak-banyaknya. Burung dia bagus, burung kalian dehidrasi, kekurangan cairan. Kenapa seperti itu? Karena burung murai batu kalian tidak membutuhkan penjemuran. Metabolisme sudah terlalu cepat, suhu tubuh sudah tinggi. Ya kan? Kalian terinspirasi cara menaikkan birahi seperti ini. Yang terjadi burung dehidrasi, burung dianya bagus, kebenaran burung dia metabolisme tubuh lambat. Kan gitu. Ya kan? Bener gak? Itu baru tingkat sehat yang didapat teman-temanku. Kalau kalian mau menaikkan birahi pada burung murai batu kalian, maka kalian harus tahu dulu birahi itu apa sih? Kalau kalian nggak tahu, nol. Birahi naik pun kalian bingung, birahi turun pun kalian tambah bingung. Kenapa? Karena kalian tidak tahu konsep birahi itu apa. Nah itu loh teman-temanku. Birahi pada burung murai batu ialah naiknya atau meningkatnya hormon testosteron. Ini untuk murai batu jantan ya. Kalau untuk murai batu betina namanya hormon estrogen atau progesteron. Jadi berbeda namanya teman-temanku, tapi sama-sama hormon reproduksi. Kita berfokus pada murai batu jantan, ialah hormon testosteron. Nah, ketika hormon testosteron ini naik, maka terjadilah perubahan perilaku atau ciri-ciri. Kalau bahasa gampangnya, ciri-ciri murai batu naik birahinya, naik hormon testosteronnya. Yang pertama, burung lebih agresif. Kemudian burung bergairah untuk berkicau. Gairah kicauannya tuh tinggi sekali, pokoknya mau ngicau aja terus burung tuh. Kemudian ada juga yang gelisah, kalau saraf motoriknya yang lebih aktif. Kemudian ada juga yang over fighting spirit. Wah, istilah kerennya tuh, ya kan? Sangat fighter sekali. Kalau di arena lomba tuh burung terlalu ngotot, ngejar lawan tanpa jeda. Over dia, fighternya tuh jadi over. Terus juga ada yang mau kawin, kadang terlihat ngepain sayap, ekor sambil turun naik tangkringan seolah-olah ingin menarik pasangan. Kemudian perubahan vokal, suara jadi lebih nyaring, keras. Karena apa? Ketika hormon testosteron ini naik, otot siring, otot untuk suara dia itu lebih mantap teman-temanku. Kemudian lebih sering mengeluarkan variasi isian untuk menarik perhatian, misalnya untuk menandakan wilayah dia. Ada kan burung tuh lagi sendiri, wah gacor,
materinya dikeluarkan panjang-panjang, dengar suara burung dikit cerat. Nah itu dia teman-temanku. Kalau burung hormon testosteronnya rendah kan ya babak belur dia. Dengar suara burung masteran, ciblek cigun udah teriak-teriak, dia masih anteng aja, nggak peduli dia. Kadang kicauannya tuh jadi tidak terkontrol teman-temanku, alias asal bunyi, nabrak-nabrak isian, pokoknya sembarangan dia. Itu mulai berarti hormon testosteronnya mulai naik. Kemudian ada perubahan fisik teman-temanku. Bulu lebih mengkilat karena metabolisme tubuhnya sangat bagus. Kemudian mata, sorot matanya tuh kelihatan lebih tajam, lebih garang saat melihat sekitar. Oh, kan? Ada kan burung yang sayu-sayu matanya tuh kan, matanya kayak mata burung yang kurang tidur begadang terus, ya kan, sama kayak kalian. Ya kan? Nah itu burung babak belur teman-temanku, ya kan? Nah jadi itu sedikit perubahan perilakunya. Nanti kita akan jabarkan lagi lebih luas teman-temanku. Sabar. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, hormon testosteron atau birahi pada burung murai batu itu berperan besar dalam mengatur gairah. Nah, gairah apa dulu? Ya kan, gairah tarung, gairah kicau, gairah ngejar-ngejar, gairah lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, gairah agresivitas, lebih agresif burungnya, terus kemudian staminanya. Jadi kalau hormon testosteronnya naik atau bagus, maka staminanya juga akan ikut bagus. Otot-ototnya juga akan ikutan bagus. Apalagi kalau hormon testosteronnya ini berlebihan, tambah gila teman-temanku. Tenaganya nggak habis-habis, nggak capek-capek. Kalau gacor, terus nggak ada capeknya dia. Gacor, makan, gacor gitu kan. Kalau dia larinya ke saraf motorik, lompat sana, lompat sini, minta makan, ngejar-ngejar, ya kan? Kalau untuk burung Cina, ngejar-ngejar, makan, habis makan, lompat sana, lompat sini, over dia. Hormon testosteron yang sudah terlalu berlebihan, maka staminanya juga akan berlebih-lebihan ya, sama kayak kita lah. Kalau hormon testosteron kita rendah kan ya paling kita itu setengah ronde teman-temanku. Apalagi habis nguli, habis dipakai nguli nggak bisa lagi manja deh. Kan gitu, bener nggak? Tapi kalau hormon testosteron kita itu berlebihan, wah maka bisa berulang-ulang teman-temanku, nambah terus. Ibaratin makan, nambah lagi, pokoknya sampai nyerah. Kenapa seperti itu? Karena hormon testosteron berlebihan atau sering disebut sebagai over birahi. Nah itu loh teman-temanku. Lantas bagaimana sih cara menaikkan birahi pada burung murai batu? Nah, supaya kalian tidak salah dalam memberikan perawatan, maka kalian harus saya berikan atau saya kasih tahu faktor pemicu naik birahi itu apa saja, sehingga kalian bisa menyesuaikan, kan gitu, ya kan? Mana yang memicu? Ini. Oh yang ini udah sering nih conteng. Oh yang ini sudah ada nih conteng. Oh ini yang belum. Berarti yang belum itu yang dikasih, kan gitu. Bener nggak? Apa saja faktor pemicu naiknya birahi atau hormon testosteron pada burung murai batu? Yang pertama adalah fotoperiode. Fotoperiode itu ialah panjang cahaya atau lama cahaya. Jadi artinya ketika kalian memberikan pencahayaan pada murai batu kalian itu dengan durasi yang lama atau panjang sekali waktunya, dari pagi sampai ke sore, malam juga kalian kasih cahaya. Cahaya ini kan ada cahaya matahari, ya kan? Kemudian cahaya lampu. Artinya burung itu diablak. Maka terjadilah kenaikan hormon testosteronnya. Nah, ini pasti kalian belum pernah dengar kan? Itulah mengapa pasti kalian sering melihat saya menjawab komentar di kolom komentar, ya kan? Pertanyaan, Mas, burung saya nggak gacor-gacor, Mas. Tolong, Mas, gimana caranya? Kemudian saya jawab, burungnya diablak, Mas. Jangan di full kerodong terus, Mas. Kenapa seperti itu? Supaya burungnya terkena cahaya, mendapatkan cahaya terus-menerus lebih lama, lebih panjang. Maka hormon testosteronnya akan naik. Ketika hormon testosteron naik, maka ada yang lari ke saraf vokalisasi, dia akan gacor. Yang lari ke saraf motorik, dia akan aktif, banyak gerak. Kalau hormon testosteron itu larinya ke dua-duanya, membuat saraf vokalisasinya aktif, saraf motoriknya aktif, burung lebih terlihat agresif tapi gacor.
Jadi ketika buka kerodong tuh trak 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 langsung gacor, trak 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 diimbangi dengan gacor. Artinya kedua-duanya aktif. Nah, kita sebagai perawat, pemain ke lapangan butuh kestabilan. Ketika kita sudah paham itu saraf motorik dan saraf vokalisasi, maka kita akan bisa menstabilkannya. Ya kan? Terkadang ada murai batu itu yang saraf vokalisasinya lebih aktif dibandingkan saraf motoriknya. Jadi gacor-gacor tapi kurang, gaya tarungnya tuh kurang. Ya kan? Itu ada caranya supaya keduanya bisa seimbang. Kemudian ada juga yang saraf motoriknya lebih aktif dibandingkan saraf vokalisasi. Dia narung-narung, keluar materi pendek-pendek, tapi suka nyerang, ya kan? Suka ngejeruji, nggak bisa tenang. Artinya saraf motoriknya lebih tinggi dibandingkan saraf vokalisasi. Nah, itu pun juga ada caranya untuk supaya dia bisa seimbang. Itu tugas kita sebagai perawat dan pemain gantangan. Artinya apa? Nyeting burung. Nah, teman-temanku. Jadi cara menaikkan birahi pada burung murai batu kalian yang belum memiliki birahi atau hormon testosteronnya itu sangat rendah sekali, maka kalian bisa memberikan pencahayaan yang lebih panjang, yang lebih lama, teman-temanku. Pencahayaan ya, bukan penjemuran, tapi pencahayaan. Nah, gitu loh. Harus dititik beratkan pada pencahayaannya, bukan penjemurannya. Nanti kalian salah langkah. Wah, ini pencahayaan nih, siang-siang kalian kasih cahaya, ya kan, sinar matahari yang kelewat panas. Nah, ini babak belur. Jangan berikan pencahayaan. Kalau penjemuran mau kalian berikan penjemuran pagi hari, jadi cahaya dapet, hangatnya dapet, teman-temanku. Jadi secara bertahap, nggak langsung yang hancur burung kita. Kecuali kalian sudah mengetahui, oh ini kebutuhan burungku ini bukan cuma dapat cahaya nih, tapi dapat panas juga. Nah, itu kalian sendiri yang akan menilainya, teman-temanku. Ya, ini ngarang-ngarang nih, bukan saya yang ngarang, tapi ini penemuan ilmiah, penemuan ilmuwan, teman-temanku. Siapa yang menemukannya? Kalau fotoperiode itu bisa meningkatkan birahi atau hormon testosteron pada burung murai batu. Fotoperiode itu ialah panjang cahaya atau lama cahaya, bisa meningkatkan hormon testosteron pada burung murai batu kalian dan burung-burung yang lainnya. Siapa yang menemukannya? Tapi ilmuwan. Namanya siapa? Ini orang-orang yang belajar ornitologi ini pasti kenal, pasti nggak asing dengan nama ini, teman-temanku. Siapa dia? William Roman. Kalau nggak salah 1925. Siapa dia nih? Dia nih profesor zoologi di University of Alberta, Kanada. Bukan kaleng-kaleng, teman-temanku. Ini dia adalah pelopor penelitian tentang fotoperiode. Bagaimana pengaruh terang dan gelap mempengaruhi sistem reproduksi hewan. Nah, itu loh, teman-temanku. Jadi datanya tuh ada, bukan ngarang. Kalau ngarang-ngarang, ya babak belur burung kalian. Kan gitu, ya kan? Pasti kalian banyak yang mikir, kok bisa sih cahaya itu membuat burung jadi naik birahinya atau hormon testosteronnya bisa naik? Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Oke, tak jelasin. Cahaya itu akan masuk melalui retina, masuk ke retina mata, nah, kan? Kemudian dari retina itu menembus tengkorak kepalanya, kepala burung, bukan kepala kita, kepala burung. Nah, di tengah-tengah otak burung ini ada yang namanya kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini kalau dia di tempat gelap, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon melatonin. Hormon apa lagi ini melatonin? Hormon melatonin itu ialah hormon istirahat, hormon tidur. Jadi kalau dia terkena cahaya, maka si kelenjar pineal ini off. Jadi kelenjar pineal ini sangat sensitif dengan gelap dan terang. Jadi ketika gelap, kelenjar ini menghasilkan hormon tidur, hormon melatonin. Ketika terkena cahaya, produksi hormon melatoninnya menurun. Nah, ini kalau tak jelasin panjang, bahasa ilmiahnya banyak, pusing kalian. Bukan jadi paham, malah jadi babak belur. Soalnya agak berat dikit, teman-temanku. Ada hipotalamus, hipofisis, ada gonadotropin hormone. Wah, ribet, teman-temanku. Jadi saya persingkat saja. Jadi kalau burung murai batu kalian berikan suasana yang gelap, maka yang terjadi adalah kelenjar pinealnya akan menghasilkan hormon melatonin atau hormon istirahat,
hormon tidur. Kalau kalian berikan cahaya, maka testis akan membesar, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya hormon testosteron.